Kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan, kebebasan untuk membaca, untuk mendengar, untuk mempelajari, merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami sekali lagi mohon supaya Engkau hadir dan memimpin, mengarahkan, memberkati acara firman dari awal sampai akhir. Tolong hamba mudah menyampaikan firman, berikan dia kekuatan jasmani, pikiran, khususnya suara, dan berikan pengurapan, berikan kata-kata. Kami serahkan seluruh persiapannya dalam tangan Tuhan. Engkau ditambah kurangi ubahkan supaya apapun yang Anda sampaikan betul-betul datang dari Tuhan sendiri dan bisa disampaikan dengan sebaik-baiknya, dengan benar dan dengan sejelas-jelasnya. Dan kami bungkus dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, karena kami sadar tanpa itu semua akan sia-sia sama sekali. Kami berdoa untuk kami semua dalam mendengar Tuhan. Karena khususnya hari ini merupakan satu kebaktian penginjilan, maka tolong kami, kalau ada di antara kami yang belum sungguh-sungguh percaya pada Kristus, Engkau lahir barukan dan siapkan untuk mendengar firman, dan berikan keterbukaan dalam hati mereka, berikan pencerahan dan pengertian, dan sekaligus berikan iman, sehingga mereka betul-betul bisa menjadi orang yang percaya dan diselamatkan. Dan untuk kami yang sudah percaya, biarlah khotbah penginjilan ini bisa meneguhkan iman kami, dan kami beritakan kepada orang-orang lain, supaya lebih banyak lagi orang bisa mendengar Injil dan diselamatkan. Jatan pasti bekerja secara khusus dalam acara penginjilan. Karena kami juga minta kekuatan secara khusus, pimpinan, kekuatan, hikmat secara khusus, supaya kami bisa bertahan menghadapi segala macam serangannya dalam sepanjang acara firman, dan dia tidak mendapatkan keuntungan apapun. Sebaliknya, segala kemuliaan bisa diberikan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Khotbah ini saya berikan tema Petrus mengusir Yesus. Saya pikir mengusirnya ini mesti diberi tanda petik. Tidak mungkin dia mengusir, sungguh-sungguh mengusir. Mari kita membaca teksnya di dalam Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayan telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku,
karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Dalam bacaan hari ini kita melihat suatu peristiwa yang unik, yaitu seorang manusia mengusir Tuhan. Dan ini semua bermula dari terjadinya suatu mukjizat. Tidak terlalu kelihatan sebagai mukjizat. Beda dengan misalnya pembangkitan orang mati, penyembuhan orang lumpuh dan sebagainya, atau air yang diubah menjadi anggur, penghentian badai. Ini cuma disuruh jala ikan lalu dapat ikan begitu banyak sampai 2 perahu penuh hampir tenggelam. Jadi tidak terlalu kelihatan gitu ya. Tapi bagaimanapun jelas bahwa ini memang adalah suatu mukjizat. Nah, pertama-tama kita akan membahas mukjizat yang terjadi. Dalam ayat 4, kita melihat bahwa Yesus menyuruh Petrus untuk pergi ke tempat yang dalam dan menjala ikan di sana. Sebetulnya Petrus mempunyai alasan-alasan rasional untuk mengabaikan perintah Yesus itu. Dan alasan-alasan rasional itu adalah sebagai berikut. Pertama, saudara, Yesus adalah tukang kayu, ya itu setidaknya mulai dia kecil sampai dia umur sekitar 30. Lalu dia seorang, ya boleh dikatakan nabi atau rabi dan sebagainya, tapi dia bukan nelayan. Bagaimana mereka, yaitu Petrus dan teman-temannya itu, harus menuruti nasihat dari tukang kayu dalam hal menangkap ikan. Mereka ini nelayan. Kalau urusan tangkap ikan, nelayan yang nasihati tukang kayu, mestinya kan begitu. Dan memang kalau urusan tangkap ikan itu ada keanehan-keanehan, saudara ya. Karena saya dulu itu ya sejak kecil ya, ayah saya itu senang mancing, dan setiap tahun atau 1 kali atau 2 kali kami sekeluarga pergi ke pantai Pasir Putih dekat Situbondo itu dan tinggal di sana kira-kira seminggu. Dan kalau pagi mancing ikan, kadang-kadang sore juga. Apa yang saya herankan, saudara, saya dan ayah saya dan tukang perahunya, tukang pancing ikan itu, ada di satu perahu ya, menggunakan umpan yang sama. Sampai dia dapat terus, sampai belasan ekor, kami berdua 0. Kalau misalnya umpan kami itu dimakan tanpa kami merasakan, tinggal umpannya habis gitu ya. Maka kami 0 itu karena kebodohan kami mancing. Tapi ini bukan seperti itu. Ini umpannya sama sekali tidak disentuh. Diangkat umpannya utuh, diangkat umpannya utuh. Yang sana dapat ikan terus-terusan. Jadi biarpun ayah saya itu dokter lah, mana bisa dokter kasih nasihat sama nelayan dalam urusan mancing. Dia pakai alat pancing yang lebih bagus malahan. Ya saya cuma pakai tangan biasa. Mestinya nelayannya yang ngajari dokter atau siapapun dalam urusan memancing.
Dan ini juga ya, mestinya nelayannya yang ngajari Yesus. Dan mestinya Petrusnya bantah. Kamu itu tukang kayu, berapi, urusan firman kamu pintar, urusan mancing, urusan kami. Jadi ini alasan rasional pertama sebetulnya yang seharusnya bisa digunakan untuk mengabaikan perintah dari Yesus itu. Yang kedua, sepanjang malam mereka itu sudah mancing dan tidak mendapatkan ikan belas. Ayat 5. Pada malam itu merupakan waktu yang terbaik untuk menangkap ikan. Tapi sekarang Yesus menyuruh mereka menjala ikan pada pagi atau siang hari. Damnya laki-laki tidak cocok si tukang kayu kasih instruksi ini. Jam mancing yang terbaik itu malam. Dia juru mancing pagi atau siang itu. Tidak cocok. Tapi hal yang luar biasa dari Petrus adalah sekalipun dia punya alasan-alasan rasional tersebut, dia tetap mentaati perintah itu karena engkau yang memerintahkan. Itu alasannya dia. Mengapa dia taat? Karena yang memerintahkan orang lain, dia tidak akan taati. Tapi dia sudah menjadi murid Yesus. Dia tahu Yesus bagaimana. Karena engkau yang memerintahkan. Sekalipun tidak rasional, aku tetap mentaati. Kalau saudara mendapatkan perintah Tuhan, dan saudara mempunyai alasan yang rasional untuk tidak mentaati perintah Tuhan itu, apakah tunduk pada firman Tuhan, ataukah tunduk pada alasan rasional saudara? Tidak peduli betapa kuatnya alasan rasional saudara. Sama seperti misalnya anak Aman itu, waktu disuruh pergi mandi ke sungai Yordan 7 kali, dan dikatakan itu bisa menyembuhkan penyakit kustanya, dia sebetulnya punya alasan rasional yang luar biasa kuat. Pertama, kusta kok disuruh mandi, dan lalu kenapa 7 kali di sungai Yordan? Kedua, di negara dia ada sungai-sungai yang jauh lebih bagus, jernih lebih, pokoknya lebih indah daripada sungai Yordan. Kok disuruh sungai Yordan? Bahwa akhirnya dia mentaati. Dia kalah salah dibandingkan dengan Petrus. Tapi maklumlah Petrus sudah ikut Yesus, tidak tahu berapa lama di sini. Kalaupun tidak terlalu lama, tapi jelas sudah ikut untuk beberapa waktu. Sedangkan Naaman tidak kenal apapun tentang siapa Yahweh itu, ataupun Nabi Elisa. Dia tidak kenal. Alasan Naaman, setelah dinasihati pegawainya, kamu rugi apa toh? Kalau Nabi itu suruh sesuatu yang sukar, kamu mau lakukan. Apalagi cuma sesuatu yang gampang. Paling-paling nggak sembuh kan? Masa terjadi lebih buruk dari itu? Jadi akhirnya dia taat. Taatnya boleh dikatakan taat secara coba-coba. Jelas bukan ketaatan yang saleh. Ketaatan Petrus ini saleh. Sekalipun tidak rasional. Tapi karena engkau yang memerintahkan, aku tetap akan menebarkan jalan. Saudara, perintah dari Tuhan itu seringkali memang menggelikan, tidak masuk akal, tidak rasional, dan sebagainya. Dan merupakan ujian iman bagi kita.
Apakah kita mau tunduk pada perintah Tuhan yang menggelikan, yang tidak rasional dan sebagainya itu? Atau kita tunduk pada pikiran kita, betul-betul bersandar pada otak kita. Kalau mau tidak rasional, dalam Alkitab yang tidak rasional itu saat berkabrek, saudara. Maria mengandung tanpa hubungan seks. Kita mau percaya atau tidak? Yesus bangkitkan orang mati, khususnya Lazarus yang sudah 4 hari mati. Dan Yesus sendiri bangkit pada hari yang ketiga. Semua tidak rasional. Tapi mau percaya firman Tuhan, sekalipun itu menggelikan, atau percaya pada rasio saudara. Saya pernah mengkhotbahkan Injil yang menggelikan. Memang Injil itu menggelikan. Kan itu seringkali orang anggap pakai suatu kebodohan, anggap pakai batu sandungan kalau Yahudi. Tapi itu firman Tuhan. Kita mau tunduk pada Injil atau tunduk pada rasio. Saya berikan contoh, saudara. Tuhan menyuruh saudara untuk berbakti di gereja tiap hari Minggu. Dan yang lebat. Ya, lebat itu maksudnya memang bukan banjir 1 meter ya. Kalau banjir 1 meter ya tidak ada yang bisa datang. Adanya tamu dari luar kota, undangan pernikahan dan sebagainya, bisa dijadikan alasan yang masuk akal untuk tidak mentaati perintah Tuhan untuk berbakti. Apakah saudara sering tidak berbakti dengan menggunakan alasan-alasan itu? Kalau saudara pergi ke luar kota dan nabrak hari Minggu, apakah saudara berbakti di luar kota itu? Kalau saudara pergi ke luar negeri dan nabrak hari Minggu, apakah saudara berbakti di luar negeri itu pada hari Minggu? Saya punya seorang dokter gigi yang adalah seorang Katolik karismatik. Saya lupa dia pergi kemana tempoh hari. Malaysia atau Singapura, saya tidak ingat di mana. Pergi berapa hari itu, dia pergi ke gereja itu tiap pagi. Tiap hari pagi. Ya mungkin bukan kebaktian, tapi berdoa di sana atau gimana. Pokoknya dia datang tiap hari. Kita anggap Katolik sesat, karismatik kacau, tapi kita kalah tekun pergi ke gereja dibandingkan dia. Saya pernah pergi ke Malaysia cuma 1 kali nabrak hari Minggu. Tapi saya pergi ke gereja. Memang karena gak tahu gereja-gereja di sana, ya googling sebaik-baiknya cari gereja yang sebagus mungkin. Cuma ya lagi apes atau bagaimana saya tidak ngerti. Itu gereja Presbyterian. Kalau pagi khotbah bahasa Inggris, kalau sore dikatakan khotbah bahasa Indonesia. Ya saya datang yang sore. Ternyata yang sore itu bukan gereja Presbyterian, tapi kayaknya dipakai oleh gereja lain yang berbahasa Indonesia. Dan pengkhotbahnya orang Indonesia. Orang dari Jawa Tengah. Dan saya yakin liberal. Ya jadi hari itu sama saja saya tidak berbakti sebetulnya. Tapi setidaknya saya berusaha.
Kemarin kakak saya yang nomor 1 pergi ke China. Heran orang pergi ke China, tanggal 2 berangkat, tanggal 9 pulang. Perjalanannya ini lebih dari 24 jam masih belum sampai. Tadi pagi ngomong, sekarang naik bullet train, kereta api yang seperti peluru itu, 7 jam baru sampai di tempat tujuannya. Sudah pasti dia tidak kebaktian. Saudara, kalau pergi kemanapun dan nabrak hari Minggu, tetaplah berbakti. Apalagi sekarang kita bisa kebaktian melalui Zoom, dan dengan jelas memilih gereja yang benar. Memang kalau pergi ke China tidak bisa, saudara. Juga kalau pergi ke China itu mau kebaktian di gereja secara onsite, gereja mana? Gereja yang perang-perangan itu semua diatur pemerintah. Melalui Zoom, saya tidak yakin itu bisa. Dan kalau ketahuan bisa ditangkap. Karena saya tidak akan sudi pergi ke negara itu. Saya tidak peduli saya Chinese. Saya anti pemerintahnya, bukan etnisnya. Anti ideologi komunisnya. Korea Utara, China, Rusia. Negara-negara semacam itu gratis pun tambah duit lagi 100 juta, saya tidak akan mau pergi. Rusia mungkin masih paling lumayan karena ada gereja ortodoks, tapi ya gereja ortodoks sesat bagi saya. Gereja yang mana yang tidak sesat, saya tidak tahu. Kalau saudara memang pergi ke luar kota atau luar negeri yang tidak mau berbakti pada hari Minggu, mending saya tidak pergi. Daripada pergi dan berdosa karena tidak berbakti. Karena poin B, saudara, Tuhan menyuruh saudara untuk jujur. Tapi dalam hal tertentu seperti bisnis dan pekerjaan, khususnya di negara tercinta kita ini, kejujuran itu bisa merugikan kita atau mengurangi keuntungan kita. Akankah saudara tetap jujur? Jujur jelas memang seringkali merugikan. Pada waktu saya pulang dari US tempoh hari, waktu kuliah itu, sekolah teologi itu, hari yang sama sebelum saya berangkat, saya beli kamera Nikon seharga sekitar $700 US dollar ya. Dan dari Singapura ke Jakarta, kalau saya tidak salah, sudah disuruh isi formulir segala macam. Orang yang duduk di samping saya juga Kristen. Dia bilang, jangan ditulis. Ya, saya tetap tulis. Memang rugi. Kelihatan kalau baru barangnya. Dalam tanda petik saya didenda. Dendanya Rp520.000. Tapi lucunya denda tersebut bisa ditawar. Dan akhirnya saya membayar Rp250.000.
dan tidak ada bond atau kwitansi atau apapun. Itulah negara tercinta kita. Pemberantasan korupsi sampai habis. Membutuhkan mungkin 50 Jokowi. Harus berlakukan dengan keras hukuman mati bagi setiap orang yang korupsi. Kalau tidak, mana bisa. Sekarang sudah melihat dari dulu didengung-dengungkan CCTV di mana-mana. Di luar kota melebihi batas kecepatan 100, kena denda. Orang-orang jalan sekitar 150 kali kelihatannya, perkiraannya. Kalau mobil saya jalan 100, dia plus. Kok ya nggak didenda? CCTV-nya nggak melihat, mustahil. CCTV-nya nggak dinyalakan, mustahil. Lalu kenapa ada denda? Polisinya gambelan, ini saudara nyari di videonya siapa yang melanggar. Dia tidak dapat apa-apa kok. Nah, kalau dia yang nangkep, lain ceritanya. Orang ambil SIM, nggak bisa nyetir, tapi bayar. Baru nyoba, wah ketabrak sama blak-blak-blak. Lulus juga. Orang yang sudah lama nyetir, sudah pintar nyetir, SIM-nya hilang atau terlambat memperpanjang, ujian lagi, gak bayar. Jangan mimpi lulus, polisinya sendiri tidak bisa lakukan kok ujian prakteknya. Saudara, jujur dalam hal tertentu ini merugikan kita. Mau tetap jujur atau lebih memikirkan kerugian yang disebabkan karena kejujuran. Poin C, saudara. Tuhan menyuruh saudara memberikan persembahan persepuluhan. Tapi ternyata penghasilan saudara tidak mencukupi kebutuhan hidup saudara. Atau bulan itu ada pengeluaran yang ekstra, sehingga ini tidak cukup. Lalu bagaimana? Apakah saya tetap mau taat pada perintah Tuhan? Makanya kalau memberikan persembahan persepuluhan itu berikan pada awal bulan. Bukan pada akhir bulan nanti, wah sudah kepotong, ternyata enggak, sisanya enggak ada 1/10. Awal bulan berikan persepuluhan. Poin D, Tuhan menyuruh saudara untuk mengasihi musuh, bahkan untuk membalas kejahatan dengan kasih. Tapi kalau hal itu saudara lakukan, maka para musuh itu pasti akan menjadi-jadi, makin menjadi-jadi dalam menjahati saudara. Apakah hal itu saudara jadikan alasan untuk tidak mentaati firman Tuhan? Tuhan berkata, vengeance is mine. Pembalasan itu milikku. Kita tidak perlu membalas. Dan kita tidak boleh membalas. Sebaliknya kita disuruh membalas kejahatan dengan kasih. Perkara mereka tidak bertobat dan menjadi-jadi, ingat kata-kata vengeance is mine.
pembalasan adalah milikku. Saudara, ketaatan Petrus ini menyebabkan terjadinya suatu mujizat, yaitu mereka menangkap begitu banyak ikan sehingga jalan mulai koyak. Mulai koyak, bukan koyak betul-betul, rasa koyak betul-betul, ikannya habis semua. Dan perahu hampir tenggelam laki-laki, bukan sudah tenggelam, kalau tenggelam juga ikannya lari semua. Karena dipenuhi ikan. Mujizat ini mengalahkan Petrus di daerahnya sendiri. Di daerah di mana dia adalah seorang ahli. Dan ini menyebabkan dia dan nelayan-nelayan yang lain menjadi takjub. Kita melihat itu dalam ayat yang ke-9. Sudah kita melanjutkan dengan poin yang kedua. Kita lihat sikap atau tindakan dari Petrus. Pertama, saudara, Petrus menyadari keilahian Yesus. Ini terlihat dari perubahan sebutan. Kalau kita membandingkan dua ayat ini, ayat 5 dan ayat 8 ya. Yang dipakai oleh Petrus terhadap Yesus. Coba perhatikan ya. Ayat 5, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Jadi dia panggil apa? Dia panggil guru. Karena ayat 8 setelah mujizat terjadi, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus. Tersungkur itu menyembah ya. Dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Dia bukan cuma sebut Tuhan, dia tersungkur dalam arti menyembah. Padahal tadi dia sebut guru. Jadi dia sekarang sadar Yesus itu adalah Allah. Dalam ayat 5, saudara, dia menyebut Yesus dengan sebutan guru dalam bahasa Inggris, master. Dalam bahasa Yunani adalah epistata, yang bisa berarti superintendent, overseer, master. Atasan, pengawas, guru. Kata ini hanya dipakai sebanyak 6 kali dalam Perjanjian Baru. Kedua hanya dipakai oleh Lukas. Dan ketiga selalu menunjuk kepada Yesus. Saya berikan ayat-ayatnya di mana Lukas saja menggunakan ya 6 kali. Lukas 8, 24, 24 dan 45. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, kita binasa, dan terusnya. Ayat 45, lalu kata Yesus, siapa yang menyembah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni engkau dan mendesak engkau. Sekarang kita lihat Lukas 9, ayat 33 dan 49. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Tapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Ayat 9, Yohanes berkata, Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Jadi dari sini kita melihat lagi 2 kali kata guru. Tadi sudah 3 kali, ini 2 kali. Sekarang yang terakhir, Lukas 17 ayat 13, dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Tapi setelah terjadinya mujizat itu, dalam ayat 8, dia menyebut Yesus dengan sebutan Tuhan. Bahasa Inggrisnya Lord. Bahasa Yunani-nya adalah Kurios. Kata Yunani Kurios ini menerjemahkan dalam tanda petik. Sebetulnya bukan menerjemahkan karena arti Yahweh dan Kurios itu berbeda. Yahweh itu satu nama dan Kurios itu artinya Tuhan. Jadi memang sebetulnya bukan menerjemahkan tapi mengubah ya. Kata bahasa Ibrani Yahweh atau Yehovah yang dalam Perjanjian Lama selalu menunjuk pada Allah. Mengubah seperti ini apakah bisa dibenarkan?
Dalam arti tidak ada perbedaannya, karena Kurios itu suatu kedudukan, suatu jabatan tertinggi di alam semesta gitu ya. Sedangkan Yahweh itu adalah nama pribadi dari Tuhan. Nah, mesti kalau saudara panggil Jokowi atau panggil dia presiden, itu tidak akan ada bedanya sebetulnya. Perubahan sebutan itu menunjukkan bahwa mujizat yang dilakukan oleh Yesus itu menyadarkan Petrus bahwa Yesus adalah Allah. Terus sebagai penerapan, percayakah saudara bahwa Yesus adalah Allah? Atau saudara percaya dia sekadar sebagai nabi, orang baik, guru, dan sebagainya? Yesus disebut anak Allah. Ada orang-orang idiot yang mengatakan demikian. Dan anak Allah bukan Allah. Yesus sendiri tidak pernah mengakui dirinya sebagai Allah. Saya akui bahwa dalam Alkitab Yesus sendiri tidak pernah mengakui aku adalah Allah. Dia mengakui diri sebagai anak Allah. Tapi anak Allah itu sama dengan Allah. Karena Allah itu jenis makhluk. Manusia, anaknya ya anak manusia. Makanya Yesus juga disebut diberi gelar anak manusia. Menunjukkan dia manusia sungguh-sungguh. Lah kalau anak manusia itu manusia sungguh-sungguh, kenapa anak Allah bukan Allah sungguh-sungguh? Kemarin saya, kemarin dulu saudara ya, surprise bagi saya ditelepon oleh seseorang yang sudah puluhan tahun tidak pernah kontak dengan saya. Seorang saksi Yehova yang namanya Ambarita. Dulu tidak tahu berapa puluh kali saya debat dengan dia. Dan ya tempo hari saya sudah membicarakan tentang dia kepada orang saksi Yehova pada waktu kami mengunjungi gereja mereka, melihat mereka perjamuan kudus dan sebagainya ya. Lah pembicaraannya mula-mula berbicara tentang ya hal-hal biasa. Dan dia sekarang tinggal di wilayah barat, 2 rumah yang di daerah timur itu dijual untuk mengobati istrinya yang sakit kanker, tapi itu pun tidak berhasil dan istrinya meninggal. Itu saya pakai untuk dalam tanda petik menyerang organisasi dia yang saya anggap tidak punya kasih. Kenapa ini seorang penatua dan penatua di sana itu sama dengan pendeta? Mereka tidak punya pendeta ya. Penatua itu pendeta. Dia sudah melayani pada banyak tahun. Istrinya sakit kanker kok. Organisasinya tidak mau ikut campur memberikan persembahan keuangan gitu ya. Dia bilang, oh tidak, di tempat kami itu hanya orang miskin diberi pertolongan seperti itu. Orang yang mampu tidak. Loh, dia memang mampu, tapi sampai jual rumah, habis. Sekarang tinggal di apartemen. Memang itu apartemen beli, tapi tetap itu jauh lebih murah dari rumah. Jadi kasarnya dia bangkrut. Tetap tidak ditolong. Ada yang nolong katanya, yang memberikan persembahan, tapi itu pribadi-pribadi. Lalu saya beritahu kalau saya kena jantung, gereja bayar semua. Ya saya tanya, kita tanggung jawab gereja.
tanggung jawab gereja, kalau memang gerejanya mampu, mencukupi hamba Tuhannya. Itu rupanya tidak ada dalam kamusnya saksi Yehova. Dan saya ingin dia tahu Kristen dalam hal ini lebih bagus daripada saksi Yehova. Dan saya bilang, kalau untuk orang lain saya galang dana. Untuk diri saya sendiri saya malah tidak mau galang dana. Tak enak rasanya galang dana untuk diri sendiri. Tapi yang memberikan persembahan banyak. Sehingga gereja hanya tambah tidak terlalu banyak. Jadi saya memang ceritakan itu kepada dia untuk nginjil dia dengan cara yang aneh sebetulnya. Supaya dia meragukan organisasi dia. Nah akhirnya lari pada perdebatan. Ya ini juga perdebatan tentang Yesus ini Allah atau bukan itu. Bukan pribadi dan sebagainya. Yesus itu cipta rasanya ada jelas dalam salah satu. Saya pun tidak ingat bahan saya, saudara. Wah, kalau mau debat kayak begini ya mesti pakai laptop, tapi saya sedang malas untuk naik pergi ke atas bawa ambil laptop. Saya cuma bilang, ya kalaupun ayatnya mengatakan demikian, itu ayat harus ditafsir. Loh, ayatnya sudah jelas-jelas ngomong seperti itu, sudah tidak perlu tafsir. Tafsir yang mesti percaya ayat itu. Itu kata dia. Saya bilang, lah, sekarang bagaimana kalau yang 1 ayat 1? Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman adalah Allah. Sudah jelas dikatakan firman adalah Allah, dan firman itu Yesus jelas. Kelihatan di ayat 14-nya, firman menjadi manusia. Jelas ayat itu menyatakan Yesus sebagai Allah. Kenapa kamu menafsir? Bukan Allah, tidak ada definite artikelnya, jadi mestinya God, suatu Allah. Nah, bingung dia, lari seperti biasa, saudara. Ada serang lari dia. Lalu kemarin pada waktu saya kerja, saya teringat hebat dengan Ambarita ini. Saya cari kalau pasal 1 itu, saya yakin saya sudah pernah bahas dalam buku Saksi Yehova saya. Cari, saya lihat ada memang penjelasannya panjang sekali, 10 halaman. Ini dalam buku Saksi Yehova yang detail ya, bukan yang saya temui khotbahkan dalam PA, tapi yang detail sekali. 10 halaman hanya untuk membahas satu teks itu. Saya copy paste, saya kasih kirimkan dia belar. Bentar lagi dia jawab, waduh, panjang sekali ya. Sukar untuk mengerti bagi saya ini yang tidak sekolahan seperti Pak Budi. Emang Penato tidak sekolah, saudara. Makanya gampang dibohongi sama yang di atas-atas. Itulah Saksi Yehova. Tapi dia setidaknya punya kerendahan hati mengakui, saya bingung baca. Harus baca pelan-pelan, mungkin bisa mengerti, tidak tahu bagaimana. Dan saya harapkan dia bisa mengerti. Supaya tahu bahwa semua serangan di dalam Saksi Yehova terhadap Kristen ada jawabannya. Jadi ini agak orang yang tidak percaya Yesus Allah. Dan Erastus Sabdono menggunakan argumentasi yang sama.
Tidak pernah Yesus menyebut dirinya Allah. Yesus sebut dirinya anak Allah. Anak Allah itu Allah. Ingat baik-baik itu. Dan kedua, apakah kita membentuk teologi kita hanya dari kata-kata Yesus atau dari seluruh Alkitab? Biarpun Yesus tidak pernah menyebut dirinya sebagai Allah, tapi kalau kita lihat seluruh Alkitab, banyak sedikitnya 12 ayat secara eksplisit menyebut Yesus dengan sebutan Allah. Ini orang bodoh keluaran mana? Yang bilang kata-kata Yesus tidak pernah menyebut dia sebagai Allah. Berarti teologi kita disusun harus berdasarkan kata-kata Yesus. Saya kepingin tahu apakah dia sendiri praktekkan hal itu atau tidak. Tapi dia bahkan tidak pakai ayat, bisa keluar teologianya kok. Corpus Delicti itu mana ayatnya? Kalau enggak ayatnya diperkosa habis-habisan, enggak bakal keluar Corpus Delicti lah. Bukan ya, kalau saudara percaya bahwa Yesus adalah Allah, maka jangan biarkan hal ini menjadi satu kepercayaan yang kosong atau tidak berarti. Iman saudara itu harus diwujudkan dengan maunya saudara menyembah, memuliakan, mentaati, dan melayani Yesus. Ingat baik-baik ya, saudara beriman Yesus itu Allah, Yesus Tuhan dalam arti tinggi-tingginya, berarti saudara hamba, bukan pelayan, hamba. Dan Allah wajib disembah, dimuliakan. Dan hamba kepada Tuhannya wajib taat dan melayani. Kalau saudara tidak melakukan hal ini, maka iman saudara hanyalah iman di otak belaka. Dan iman seperti itu tidak menyelamatkan saudara. Pikirkan saudara ya. Kalau menyembah, mungkin ya. Dalam memuji Tuhan atau berdoa, dalam memuliakan, mungkin ya. Dalam menyanyi dan sebagainya. Dalam mentaati, total tentu tidak mungkin. Tapi sebagian, mungkin ya. Tapi saudara melayani dengan pelayanan yang sungguh-sungguh berarti, saya lihat sangat banyak orang Kristen yang tidak punya pelayanan yang terlalu berarti. Kalau pelayanan cuma angkat-angkat kursi, ya memang pelayanan juga itu. Tapi itu pelayanan tidak terlalu berarti bisa dilakukan oleh seadanya orang yang tidak cacat. Pelayanan ngajar sekolah minggu itu berarti sekali. Lama sudah melakukan dengan sungguh-sungguh. Pelayanan dari Jerman, laki-laki lama sudah melakukan dengan sungguh-sungguh. Penginjil kalau perlu dari situ, itu pelayanan bisa sekali berarti. Pelayanan menjadi pengurus atau majelis bisa tidak berarti kalau tidak melakukan apa-apa. Pikirkan dan renungkan sendiri, pelayanan selama ini ada atau tidak, dan kalau ada, apakah itu pelayanan yang berarti atau tidak berarti. Betul-betul mendukung gereja, atau justru ngambleskan gereja. Yang kedua, Petrus menyadari kesucian Yesus atau Allah. Dalam ayat 8, Petrus berkata, pergilah, aku ini seorang berdosa. Kesadarannya akan kesucian Allah atau Yesus
menyebabkan dia merasa kotor atau tidak layak berada bersama dengan Yesus. Mengapa dalam doa syafaat itu didahului dengan doa syukur dan doa pengakuan dosa? Karena saya sesadar-sadarnya, saya dan kita semua tidak ada satu yang layak menghadap Tuhan. Bersekutu dengan dia, berbakti kepada dia, melayani dia. Karena kita penuh dengan dosa, sedangkan dia Maha Suci. Karena tidak pernah saya buang doa pengakuan dosa itu. Apakah itu acara PA atau acara kebaktian? Atau dulu kalau ada acara persekutuan doa, tetap doa pengakuan dosa itu didahulukan. Kita harus sadar, sesadar-sadarnya kita orang yang penuh dengan dosa hitam legam. Dia Allah yang Maha Suci, putih menyilaukan. Bukan sekedar putih, tapi putih menyilaukan yang jadi hitam legam. Tanpa jasa penebusan Kristus, kita tidak layak sama sekali menghadap dia dan seharusnya kita dihukum mati. Kalau tetap ngotot datang pada dia. Banyak orang menekankan Allah itu kasih, Allah itu kasih, Allah itu kasih. Tidak salah, memang dia kasih. Tetapi kalau hanya itu yang ditekankan, sedangkan kesuciannya tidak, maka ini adalah sesuatu yang salah atau tidak seimbang. Allah memang kasih, tetapi dia juga suci atau bahkan Maha Suci. Dan kesucian Allah itu terlihat dari pertama poin A, hukum-hukum Tuhan yang begitu tinggi tuntutannya. Kalau saudara pernah membahas atau menonton video atau membaca tulisan saya tentang pembahasan 10 hukum Tuhan, maka saya akan melihat bahwa tuntutan dari hukum-hukum Tuhan itu begitu tinggi. Misalnya Matius 5:28 itu memandang seorang perempuan dan menginginkannya. Tentu bukan perempuan yang adalah pasangannya, ya. Perempuan yang bukan pasangannya, memandang dan menginginkannya, sudah berzina dengan orang itu dalam hatinya. Matius 5:44, kasihlah musuhmu. Tidak ada agama lain yang tuntutan dari hukum-hukum dalam kitab sucinya begitu tinggi seperti tuntutan dalam Alkitab kita. Tidak ada. Mereka bahkan anggap gila. Ditempelin kanan, berikan kiri, seringkali dianggap sebagai guyonan. Kok ada perintah gobloknya seperti itu? Poin B, kesucian Allah juga terlihat dari adanya imam-imam dan juga tabir bait Allah yang menjadi pengantara atau pemisah. Kalau imam jadi pengantara, kalau tabir menjadi pemisah, ya, antara manusia berdosa dengan Allah yang Maha Suci dalam Perjanjian Lama. Kalau memang kita manusia berdosa dan dia tidak suci, tidak usah ada pengantara. Tidak usah ada pemisah. Tapi karena dia Maha Suci dan kita berdosa, ada hal-hal ini. Butuh pengantara. Dalam Perjanjian Baru, imam yang merupakan tipe dari Kristus sudah dikenapi. Kristus itulah satu-satunya imam besar kita. Tidak boleh ada imam lain lagi.
Katolik dan Ortodoks sesat karena masih punya imam. Dan semua gereja masih tetap punya imam, betul-betul pengantara antara Allah dan manusia. Imam manusia biasa, itu gereja sesat. Poin saudara, banyaknya hal-hal yang membuat seseorang najis di dalam perjanjian lama. Sedikit-sedikit najis, sedikit-sedikit najis. Memang ada yang punya tujuan-tujuan tertentu, tapi banyaknya yang najis itu saya kira juga karena Allah itu begitu kudus, begitu suci. Poin D, kata-kata kudus, kudus, kudus 3 kali berturut-turut yang ditujukan kepada Tuhan dalam Yesaya 6 ayat 3 dan Wahyu 4 ayat 8. Yesaya 6 ayat 3, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Lalu Wahyu 4 ayat yang ke-8 dan ke-4, makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada, yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang. Dua kali ya ada istilah ini dalam 2 ayat ini. Sebaliknya saudara, sifat kasih yang ditekankan itu tidak pernah muncul kasihlah Tuhan semesta alam, tidak ada. Memang disebut Tuhan itu kasih 1 kali toh, tapi 3 kali betul-betul seperti ini tidak ada. Apakah ini ada hubungannya dengan Tritunggal? Memungkinkan, tapi tetap kasih tidak ada 3 kali. Penerapan saudara, apakah saudara menyadari kesucian Allah yang begitu tinggi? Dan apakah saudara menyadari bahwa hal itu menyebabkan saudara sama sekali tidak layak menghadap Allah, apalagi masuk surga dan tinggal di sana bersama dengan Allah? Kita orang berdosa, menghadap saja, berbakti saja tidak layak, melayani saja tidak layak, apalagi masuk surga dan tinggal di sana bersama Allah. Mungkin bertanya, loh, setan pernah masuk surga? Lah kalau Allah mau dia masuk surga ya bisa, tapi bukan berarti dia tinggal di sana terus. Karena poin yang ketiga, saudara, Petrus menyadari keberdosaannya dalam ayat yang ke-8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Dia sadar bahwa dia ada di hadapan Allah. Yesus itu Allah dan dia ada di hadapannya. Dan Allah itu dia tahu Maha Suci. Dan secara otomatis dia merasa dirinya kotor, tidak layak, berdosa. Kita lihat Yesaya 6 ayat yang ke-5. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun, mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Jadi, ini merupakan alasan dia berkata, celakalah aku. Dia najis bibir, seluruh bangsanya najis bibir, tapi mata dia melihat Sang Raja yang Maha Suci. Maka dia berkata, celakalah aku binasa. Sangat ketakutan. Kesadaran akan dosa adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kalau selama ini saudara merasa diri saudara itu baik atau lumayan baik, maka perhatikanlah hal-hal ini ya. Pertama saudara,
Poin A, dosa adalah pelanggaran hukum atau firman Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 4, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Banyak orang tidak merasa dirinya penuh dengan dosa, karena mereka menganggap dosa adalah satu tindakan yang bertentangan dengan hati nurani atau pandangan masyarakat. Lah hati nuraninya sudah rusak. Itu bukan ukuran yang benar. Maka tidak bisa menunjukkan betapa banyaknya dosa kita. Sedikit bisa, tapi banyak tidak. Pandangan masyarakatnya bobrok semua. Tidak ada satupun yang tersisa yang suci. Maka pandangan masyarakat juga tidak bisa dijadikan standar. Jadi hati nurani maupun pandangan masyarakat itu standar yang terlalu rendah. Karena baik hati nurani maupun pandangan masyarakat telah dikotori oleh dosa. Kalau hal-hal itu tetap mau dijadikan standar, maka ada banyak dosa yang tidak dianggap sebagai dosa. Saya sering nyogok, ditangkap polisi oleh nyogok. Saya tanya, hati nuraninya menegur saudara enggak? Mungkin pertama kali nyogok, mungkin negur. Tapi sudah berpuluh-puluh kali nyogok, hati nuraninya tenang-tenang saja. Biasa, semua orang begitu kok. Apalagi kalau dikatakan semua orang begitu, pandangan masyarakat mengecam nyogok itu. Ya semua pada nyogok. Nggak nyogok di negara kita nggak hidup, saudara. Tapi kalau firman Tuhan dijadikan standar dan itu memang yang seharusnya, maka kita betul-betul akan melihat bahwa diri kita penuh dengan dosa. Saya bolak-balik memberikan satu contoh, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budi kamu, segenap jiwamu, segenap. Saya percaya kalau saudara orang Kristen, saudara mengasihi Tuhan. Tapi mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi, segenap jiwa, segenap 100%. Tidak ada dari kita yang pernah melakukan itu. Berarti ditinjau dari satu hukum itu saja, dosa kita itu tiap detik kita lakukan. Karena kita tidak mengasihi Dia dengan segenap. Tapi kita tidak bisa menjadikan firman Tuhan sebagai standar kalau kita tidak pernah mempelajari firman Tuhan. Ya saudara, firman Tuhan itu seperti begini ya, menunjukkan dosa ya. Kalau kita ada di ruangan yang gelap, dan ruangan itu kosong, tidak ada barang-barang maksudnya. Tapi sebenarnya ruangan yang kosong itu banyak kotoran. Ada kertas, ada tainya anjing, ada batu, ada apa. Banyak, beratus-ratus, beribu-ribu. Anda lihat apa-apa, bagi saudara bersih. Karena gelap. Tapi sekarang di ujung dinyalakan sebuah lilin kecil, lilin ulang tahun tuh ya. Maka dia menerangi mungkin jarak tidak sampai 1 meter mungkin. Nah, terlihat beberapa kotoran. Beberapa saja, mungkin 5 atau 10. Itu orang kalau tahu firman Tuhan cuma sedikit. Dia tahu dosanya cuma sedikit juga. Kalau kotorannya bertambah, nah lilin kecil diganti dengan lilin besar. Nah, sekarang dia menerangi 2 meter. Nah, tadi lihat 5-10, sekarang melihat 20-30 kotoran. Orang yang makin maju dalam pengertian firman, makin melihat dosa-dosanya banyak. Sekarang pengertian firmannya maju lagi, lilin besar itu diganti dengan lampu template itu ya, lebih besar lagi terangnya.
Dia menerangi sampai jarak 3 atau 4 meter. Saya melihat 100 kotoran. Ganti lagi lampu neon di atas dinyalakan. Blar. Saya lihat ratusan atau ribuan. Makin banyak mengerti firman, makin banyak sadar dosa. Makin sedikit mengerti firman, makin merasa dirinya baik. Kalau belajar firman Tuhan dengan rajin, firman itu mau moral dan etika, firman itu mau doktrinal, firman itu mau eksposisi, belajar. Ini ada kelas berbayar yang mau diadakan mulai tanggal 21. Relakah mengerti firman dengan membayar? Sebetulnya dulu saya enggak mau ya. Kayak jualan firman begitu ya. Tapi diberitahu kalau seri seperti ini enggak bayar, orang ikut 1 kali 2 kali ditinggal. Kalau bayar, wah, sudah terlanjur bayar, mereka tidak mengikuti sampai habis, merasa rugi begitu. Ya sudahlah, saya bayar, tapi saya ambil tarif terendah dibandingkan yang lain-lain. Tapi relakah bayar untuk dapat firman? Oh, yang gratis ada PA, tapi kan bahannya lain. Belajar firman makin banyak, dari kebaktian gratis. Sudah boleh memberikan persembahan, tidak memberikan tidak masalah. PA juga demikian, mau memberikan silakan memberi, tidak memberi tidak masalah. Yang mau memberi banyak. Tapi kalau yang ini kelas berbayar, belajar firman Tuhan. Jangan cari murah. Cari yang bagus. Waktu saya sekolah di RTS itu, di US ya, saya sebetulnya dapat beasiswa kan. Kalau urusan kuliah dan sebagainya, makan dan macam-macam hal, asal saya tidak boros saja, itu cukup. Tapi karena kalau tidak punya mobil itu susah. Bisa pinjam mobil sekolahan, tapi yang pinjam itu antri, mobilnya cuma 1. Pergi ke gereja mesti tunut orang. Kadang-kadang tidak bisa pergi ke gereja karena tidak ada tunutan. Akhirnya saya beli mobil, kalau tidak salah per tahun kedua itu ya. Nah, kalau beli mobil, maka butuh tambahan duit tentu saja. Bayar asuransi, bayar bensin, dan sebagainya. Ayah saya menyuplai $100 per bulan. Semua itu cukup. Bahkan dengan mobil cukup. Tapi saya tidak punya uang untuk beli buku. Jadi kalau musim panas saya kerja. Kerja di sana waktu itu dibayar $4 per jam.
Dan saya kerja 8 jam per hari kalau musim panas. Jadi bisa dapat $32 dalam 1 minggu. Maaf, dalam 1 hari. Ya, 8 jam per hari. Lalu 5 hari per minggu. $32 per hari kalikan 5. Ya, $160 per minggu. Tidak boleh lebih dari itu. Kalau lebih dari itu karena dihitung kerja lembur. Jadi dilarang kerja lebih dari itu. Saya kerja. Nggak peduli di panas terik. Untuk bisa beli buku. Dan menghabiskan banyak sekali duit untuk beli buku. Yang ada di belakang saya sekarang ini. Memang sebagian saya beli sebelum saya pergi ke US. Beli di Malang, beli di mana. Tapi sebagian beli di sana. Untuk ongkos kirim ke Indonesia saja waktu pulang. Sekitar $400-500 ongkos kirim tok. Naik kapal bukan naik pesawat. Naik pesawat nggak tahu berapa ribu dolar. Jadi mau keluarkan duit supaya bisa belajar, supaya bisa mengajar. Saudara, bagaimana pemikiran saudara antara uang dan keluar duit untuk mendapatkan firman? Ada hal-hal yang lain yang lebih penting daripada mendapatkan firman. Dan uang digunakan untuk sana tapi tidak untuk yang di sini. Kita bukan orang yang terlalu rohani kalau model seperti itu. Itu kalau kerohaniannya ada. Bisa sekali kalau ada yang nol. Waktu di US itu saya berusaha hidup melarat. Hidup pelit. Teman-teman yang mengatakan, you are very stingy. Kamu sangat pelit. I don't care. Karena saya tahu untuk siapa saya pelit. Kalau sekarang saya sudah di sini, sekarang sudah punya buku banyak. Saya malah jadi royal. Bentar lagi mau ke Malaysia lagi. Hanya karena di WA langganan saya, yang di sana yang jual durian, mulai Juni-Juli dia tidak buka. Dia buka, dia WA saya. Pergi lagi. Ketika pergi sampai 20-30 juta. Tapi saya sekarang tidak butuh beli buku, bukunya kelebihan sudah. Pikirkan bagaimana menggunakan uang saudara dengan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kerohanian saudara, meningkatkan pelayanan saudara, dan memuliakan Tuhan semaksimal mungkin. Dia Allah. Dan dia memang berhak dan layak dan harus kita tinggikan, kita muliakan, kita beritakan. Dalam poin B, dosa bisa terjadi melalui pertama tindakan, ya, zina fisik, ya, atau tindakan mencuri, merokok,
merokok itu rokok biasa atau vape, saya nggak tahu bacanya vape atau vape ya. Vape itu sama saja buruknya. Ya, habis pikir saya dengan orang yang merokok. Kalaupun dia punya duit untuk beli rokok itu cukup duitnya, dia tetap bodoh. Lebih lagi yang miskin tapi ngerokok. Ini goblok bin idiot. Beli nasi tidak bisa, beli rokok bisa. Lebih baik merokok daripada makan. Kalau duitnya cukup cuma beli rokok atau makan, dia beli rokok. Dan memang seperti satu teman saya yang dulu merokok, lalu berhenti waktu kena serangan jantung. Masih untung dia tidak mati. Dia berkata, percuma Pak Budi. Aku dulu diomongin juga tidak mau. Ngomongnya orang yang merokok itu percuma. Ya kalau sudah kena serangan jantung atau stroke atau apapun, baru menyesal dan seringkali penyesalannya tidak ada gunanya. Kedua, dosa bisa terjadi melalui kata-kata. Ini banyak sekali sudah pernah saya bahas. Berdusta, memfitnah, omong kotor, mencaci maki, menyebut nama Tuhan dengan sia-sia, membicarakan kejelekan orang tanpa ada perlunya. Membicarakan kejelekan orang itu boleh kalau ada perlunya. Kalau saya pernah ditipu oleh si A, dan saya lihat si A mendekati saudara, kalau saya mengasihi saudara, saya mestinya beritahu saudara, si A itu bajingan loh, dia pernah gini, saya ceritakan semua. Pasti orang yang pernah menipu saya, dan saya tahu orang ini bajingan, dekati siapapun, saya pasti bongkar kebusukannya semua. Demikian juga nabi palsu dan sebagainya. Apa salah membongkar kebusukan nabi palsu? Yang bilang salah, mereka itu nabi palsu. Atau orang Kristen palsu. Justru nabi palsu harus dibongkar kesalahannya. Supaya jangan makin banyak orang yang disesatkan oleh dia. Kita bongkar saja banyak tetap yang mau tersesat kok. Tidak gubris. Yang ketiga, hati atau pikiran atau motivasi seperti berzina itu bisa dalam hati tadi, memandang dan menginginkan. Tidak ada hubungan seks secara fisik. Tapi otaknya sudah fantasi seks dan sebagainya. Dendam, benci, ini sama dengan pembunuhan. Munafik, sombong, iri hati, motivasi yang salah. Tindakan luarnya benar, motivasi yang salah itu tetap dosa. Jadi bisa tindakan, bisa kata-kata, bisa hati, pikiran, motivasi. Dosa itu banyak sekali. Karena itu kalau saya lakukan doa pengakuan dosa, saya selalu katakan seperti ini. Pakai tindakan, kata-kata, hati, pikiran. Lalu juga saya katakan seperti ini, dosa bisa dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja. Memang dosa tidak sengaja itu hukumannya lebih ringan, dosanya lebih ringan. Tapi itu tetap dosa. Mari kita melihat Keluaran 21 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Siapa yang memukul seseorang, ini sengaja ya, sehingga mati, pastilah ia dihukum mati.
Yang ayat 13 ini tidak sengaja. Tapi jika pembunuhan itu tidak disengaja, melainkan tangannya ditentukan Allah melakukan itu, maka aku akan menunjukkan bagimu suatu tempat kemana ia dapat lari. Nanti setelah mereka masuk ke Kanaan, ada kota-kota perlindungan. Maka orang yang membunuh tanpa sengaja itu harus taruh di kota perlindungan. Dia tidak boleh keluar, itu semacam penjara besar satu kota. Ya, saya tidak tahu kotanya sebesar apa, tapi pokoknya satu kota. Jadi bukan penjara betul-betul kurung seperti penjara kita, tidak. Ini penjara sangat besar. Tapi kalau dia keluar dari tempat itu, maka keluarga dari orang yang dibunuh tidak sengaja itu boleh bunuh dia. Ayat 14 ini sengaja lagi. Tetapi apabila seorang berlaku angkara terhadap sesamanya hingga ia membunuhnya dengan tipu daya. Kain membunuh Habel termasuk dengan tipu daya. Mari kita ke padang dan sebagainya, tapi dibunuh di sana. Maka engkau harus mengambil orang itu dari mezbahku. Seringkali orang berlindung pegangan mezbah supaya tidak dihukum mati, tapi Tuhannya tidak mau tahu. Ambil orang dari mezbahku supaya dia mati, dibunuh, hukumannya mati. Ayat 12 dan 14 karena membunuh secara sengaja hukumannya mati. Indonesia ini hukuman terlalu ringan untuk pembunuh ya. Seringkali cuma 20 tahun seumur hidup. Sambo diturunkan hukumannya dari hukuman mati ke seumur hidup. Kalau Jokowi turun tahta, Sambonya bisa bebas atau enggak, saya nggak ngerti. Itulah negara tercinta kita. Alkitab jauh lebih keras, kalau pembunuhan itu disengaja, hukum mati. Indonesia lebih keras dalam hal-hal yang gila. Soal parkir, ditabrak orang, parkirnya benar ya. Ditabrak sepeda motor dan orangnya mati. Saudara bisa masuk penjara. Tabrakan bagaimanapun saudara benar, pokoknya yang ketabrak itu mati, saudara masuk penjara. Ya kecuali bisa nyogok banyak sekali yang nggak ngerti. Tapi kalau enggak, saudara masuk penjara. Keras dalam hal yang tidak masuk akal. Dalam hal yang seharusnya keras, dia malah lebih lembek. Kalau mari kita bandingkan dosa tidak disengaja itu yang bagaimana. Diberikan contoh di sini. Ulangan 19 ayat 1 sampai dengan 13. Apabila Tuhan Allahmu sudah melenyapkan bangsa-bangsa yang negerinya diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan engkau sudah menduduki daerah mereka dan diam di kota-kota dan rumah-rumah mereka, maka engkau harus mengkhususkan 3 kota di dalam negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Engkau harus menetapkan jauhnya jalan dan membagi dalam 3 bagian wilayah negeri yang diberikan Tuhan Allahmu untuk dimiliki olehmu, supaya setiap pembunuh dapat melarikan diri ke sana. Inilah ketentuan mengenai pembunuh yang melarikan diri ke sana dan boleh tinggal hidup. Apabila ia membunuh sesamanya manusia dengan tidak sengaja dan dengan tidak membenci dia sebelumnya. Misalnya, diberikan contoh ya, apabila seseorang pergi ke hutan dengan temannya untuk membelah kayu, ketika tangannya mengayunkan kapak untuk menebang pohon kayu, mata kapak terlutut dari gagangnya lalu mengenai temannya sehingga mati. Saya pikirkan dia salah pada salah. Dia salah. Dia kurang mengecek dulu kapaknya, ada kelalaian.
Sama seperti mobil remnya ngeblong lalu nabrak orang tuanya mati. Nah itu salah. Yang punya juga salah. Kenapa rem ini tidak dicek? Ini membelah kayu, kapaknya tidak dicek. Waktu nebang, mata kapaknya lepas karena temannya mati. Tapi dia tidak benci temannya, dia tidak sengaja. Sekalipun ada kelalaian, tapi tidak ada kesengajaan untuk membunuh. Maka ia boleh melarikan diri ke salah satu kota itu dan tinggal hidup. Maksudnya supaya jangan penuntut tebusan darah. Sementara hatinya panas dapat mengejar pembunuh itu, karena jauhnya perjalanan, menangkapnya dan pembunuhnya. Dari keluarga dari yang mati itu ya. Padahal pembunuh itu tidak patut mendapat hukuman mati, karena ia tidak membenci dia sebelumnya. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian, 3 kota haruslah kau khususkan. Dan jika Tuhan Allahmu sudah meluaskan daerahmu nanti, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, dan sudah memberikan kepadamu seluruh negeri yang dikatakannya akan diberikan kepada nenek moyangmu, apabila engkau melakukan dengan setiap perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini dengan maksud Tuhan Allahmu, dan dengan senantiasa hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka haruslah engkau menambah 3 kota lagi kepada yang 3 itu, supaya jangan tercurah darah orang yang tidak bersalah di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milikmu, dan hutang darah melekat kepadamu. Tetapi tadi ini pembunuhan tidak disengaja, boleh lari ke kota perlindungan itu. Orang lain cerita, tetapi apabila seseorang membenci sesamanya manusia, dan dengan bersembunyi menantikan dia, lalu bangun menyerang dan memukul dia sehingga mati, kemudian melarikan diri ke salah satu kota itu, maka haruslah para tua-tua kotanya menyuruh mengambil dia dari sana dan menyerahkan dia kepada penuntut tebusan darah supaya ia mati dibunuh. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya. Demikianlah harus kau hapuskan darah orang yang tidak bersalah dari antara orang Israel supaya baik keadaanmu. Ya, sengaja tidak sengaja itu lain ya. Tapi yang tidak sengaja tetap dosa. Dan tetap harus diakui sebagai dosa. Poin D, dosa dibagi menjadi dosa aktif dan dosa pasif. Dosa aktif itu adalah kalau kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Tuhan. Misalnya Tuhan melarang kita berzina, tapi kita berzina. Aktif kan berzina itu. Tuhan melarang kita berdusta, tapi kita berdusta. Tuhan melarang kita mencuri, tapi kita mencuri, dan sebagainya. Itu dosa aktif. Dosa pasif ini sebaliknya, yaitu kalau kita tidak melakukan hal yang diperintahkan oleh Tuhan. Misalnya, Tuhan menyuruh kita berbakti pada hari Minggu. Tapi kita tidak berbakti, kita bolos ke gereja. Tuhan menyuruh kita memberikan persembahan persepuluhan, kita tidak memberikan persembahan persepuluhan. Tuhan menyuruh kita mengasihi orang dan menolong orang yang membutuhkan pertolongan dan yang layak ditolong tentunya. Tapi kita tidak menolong padahal kita bisa menolong. Juga Tuhan menyuruh kita melayan dan memberitakan Injil, tapi kita tidak melakukan. Tidak melakukan itu kan pasif, diam saja kok. Dalam diam sudah bisa dosa. Dalam tidur sudah bisa dosa. Hari Minggu sepanjang minggu tidur. Mestinya ke gereja kok. Tidur ini. Dalam poin yang keempat, Petrus mengusir Yesus. Ayat yang ke-8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Pergilah daripadaku, itu akan mengusirkan. Kesadaran bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Suci dan kesadarannya bahwa dia adalah manusia yang penuh dengan dosa menyebabkan Petrus merasa takut. Bandingkan ayat 10 nanti. Dan merasa tidak layak bersama Yesus. Bahwa dia memang takut, kelihatan dari ayat 10 ini dikatakan
Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Kalau dia tidak takut, kenapa Yesusnya bilang jangan takut? Dia jelas memang takut. Tapi kenapa jangan takut dilanjutkan dengan mulai dari sekarang engkau akan menjadi manusia. Jangan takut. Aku tidak akan bunuh engkau, tidak akan hukum engkau. Aku akan pakai engkau. Justru kita merasa berdosa. Justru kita mengetahui kesucian Allah. Justru kita percaya Yesus adalah Allah. Kita harus melayani. Karena Yesus berkata, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Tadinya jala ikan, sekarang jala manusia. Ada persamaan-persamaannya. Sama-sama harus tekun. Dan cara itulah sebabnya dia mengusir Yesus. Mengusirnya dalam tanda kutip. Dari semuanya bisa disimpulkan bahwa pertama poin A, sekalipun tindakan pengusiran itu adalah sesuatu yang salah. Tetapi pengusiran itu didorong oleh sesuatu yang benar dalam diri Petrus. Poin B, Petrus tidak sungguh-sungguh ingin terpisah dari Yesus, tapi dia merasa layak terpisah dari Yesus. Dan dia takut karena dia sebagai orang berdosa, dekat dengan Allah yang Maha Suci. Ada pengusiran yang lebih jelek. Pertama, saudara, orang-orang Farisi, imam-imam, ahli-ahli Taurat, membenci Yesus karena iri hati, membenci dan mengusir Yesus karena iri hati. Poin kedua, Yohanes 3:19-20, orang jahat benci kepada terang. Dan Yesus terang. Yohanes 3:19-20, dan inilah hukuman itu, terang telah datang dalam dunia, tapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu. Sebab perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Orang benar lebih senang terang. Maling yang sedang bongkar dashboardnya mobil misalnya, tahu-tahu disemprong 500 watt, ngamuk malingnya, saudara. Dia benci terang karena dia melakukan kejahatan. Yang ketiga, Lukas 8:32-37, orang-orang itu mengusir Yesus karena Yesus merugikan mereka. Kita baca ya, Lukas 8:32-37. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluar setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari. Lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Perhatikan ya, waktu mereka keluar dan melihat apa yang terjadi, mereka melihat dua hal. Ya, mereka datang pada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Ini sebetulnya kan mereka mestinya bersuka cita atas hal ini. Tapi karena ketakutlah mereka. Nggak ngerti kenapa kau takut. Orang-orang telah melihat sendiri hal itu, memberitahukan kepada mereka bagaimana orang dirasuk setan telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka. Sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kembali.
Kalau ini ngusir sungguh-sungguh, saudara. Sama ketakutan ini saya tidak tahu apa sebabnya. Mungkin mereka ketakutan karena mereka melihat babi yang 2000 ini mati semua. Bayangkan saudara, 2000 babi itu harganya berapa? Kalau satu babi itu saya tidak ngerti sih harganya babi sih. Tapi kalau babinya besar, 50 juta kalikan dengan 2000, 100 miliar. Jadi sangat mahal ya. Mereka kehilangan sangat banyak. Mungkin itu menyebabkan mereka ketakutan. Kamu yang merugikan kami. Persetan orang itu terus setan sekarang sembuh. Mereka tidak mau lihat yang positif. Mereka lihat yang negatif. Saudara bisa juga mengusir Yesus dengan cara-cara yang bermacam-macam. Bisa mengusir Yesus dengan cara menolak firman Tuhan yang menegur saudara. Ditegur ngamuk. Orang dungu menghina teguran. Itu katanya Amsal Sulaiman. Atau dengan cara marah kepada pendeta menegur dosa saudara. Dengan Lukas 10 ayat yang ke-16. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, yang menolak dia mengutus aku. Jangan main-main marah kepada pendeta, menolak pendeta, padahal dia mengajar kebenaran dan menegur saudara dengan benar. Kalau dia nabi palsu, tak usah takut dia. Tapi kalau dia nabi asli dan dia mengajar benar, menegur benar, dan orang marah. Ingat kata-kata Yesus, yang menolak kamu, menolak aku. Yang menolak aku, menolak dia yang mengutus aku. Jangan main-main pada seorang hamba Tuhan kalau dia memang hamba Tuhan yang benar. Kalau hamba Tuhan yang sesat-sesat yang zaman sekarang ini berlimpah-limpah, mau buat guyonan, mau buat maki-maki, silakanlah. Memang saya lebih kepingin mereka bertobat. Tapi kemungkinan lebih palsu bertobat itu 1 dari 1 miliar. Saya berdoa supaya mereka mati kok. Poin B, apakah saudara ingin berhenti menjadi orang Kristen? Atau mengusir Yesus dari hidup saudara? Kan saudara merasa bahwa ketaatan saudara kepada Yesus ada yang merugikan saudara. Jadi Kristen tidak enak. Minggu mesti pakai gereja, tidak bisa piknik. Persembahan persepuluhan lagi ini, itu segala macam. Kan saudara, kita lihat poin ketiga, sikap atau tindakan Yesus pada waktu diusir itu. Kita baca ayat 11. Demikian juga Yakobus dan Yohanes yang menjadi anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus pada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Dipanggil dari penjala manusia, mereka tinggalkan penjala ikannya. Lalu mereka ikut Yesus. Tapi kita lihat sikapnya Yesus dulu ya. Dia tidak menuruti permintaan Petrus yang mengusir dia. Tapi sebenarnya dia memanggil dan mau memakai Petrus bandingkan dengan Matius 4:19. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Saudara perhatikan ya urut-urutannya ya. Ikut Yesus dulu, baru bisa menjadi penjala manusia. Banyak orang Injil tapi tidak pernah ikut Yesus.
percaya sendiri belum, belajar firman Tuhan tidak, bagaimana mau menginjil, menjala manusia atau menginjil? Harus percaya Yesus sendiri dulunya, dirinya sendiri percaya dulu, belajar firman, dibarengi dengan penginjilan. Bukan belajar firman sampai dapat gelar PhD baru nginjil, tidak ya. Pokoknya dasar-dasar Kristen kita sudah ngerti, sudah bisa nginjil sebetulnya. Seharusnya Yesus yang Maha Suci itu mempunyai hak mengusir manusia yang berdosa. Tetapi dia tidak melakukan hal itu. Bahkan pada saat terjadi hal yang sebaliknya di mana manusia berdosa itu yang mengusir dia, Yesus ternyata bukan saja tidak mau pergi meninggalkan manusia yang berdosa itu, tetapi sebaliknya ia memanggil manusia yang berdosa itu melayani dia. Tidak bisakah melalui peristiwa ini saudara melihat kasih Yesus yang begitu luar biasa kepada orang-orang berdosa termasuk saudara dan saya? Dia mau pakai saya jadi hamba Tuhan. Apakah saya harus mentaati dengan berat hati? Atau saya bersyukur karena dia mau memakai saya yang adalah orang berdosa menjadi alatnya. Pada dia, kalau dia mau, bisa pakai malaikat, bisa dia sendiri. Dalam Lukas 5, 31, 32 dikatakan bahwa Yesus datang bukan untuk mencari orang benar, tetapi untuk mencari orang berdosa. Kita baca ayatnya, lalu jawab Yesus pada mereka, katanya bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Karena kalau saudara betul-betul menyadari bahwa saudara adalah orang yang berdosa, Yesus justru mencari saudara. Kalau saudara merasa diri saudara baik, saudara seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat pada zaman Yesus. Saudara seorang self-righteous person, Tuhan tidak mencari saudara. Yang dia cari adalah orang berdosa. Orang berdosa yang sadar dosanya. Makin sadar dosa, makin dia cari saudara. Jangan takut datang pada dia. Dia tidak akan menolak saudara karena dosa terlalu buruk. Dia cari justru yang berdosa. Datanglah kepada dia. Tapi sebaliknya kalau saudara menganggap diri saudara baik, siap-siaplah masuk neraka saudara. Yesus tidak datang untuk cari saudara. Poin keempat dan terakhir, tanggapan Petrus. Pertama, ia mengikut Yesus, ayat 11-nya sudah kita baca tadi. Yesus selalu memanggil dan berkata, ikutlah aku. Ikutlah aku. Karena itu kita harus memastikan bahwa di dalam kita menjadi orang Kristen, kita betul-betul mengikut dia. Ada banyak orang yang kelihatannya mengikut Yesus, tetapi sebetulnya tidak sama sekali. Contoh orang Kristen yang begitu fanatik pada gerejanya sendiri, dia mengikut gereja, saudara. Orang Kristen yang kalau pergi keluar kota, dia tidak mau pergi ke gereja, karena di sana tidak ada gereja dengan merek yang sama dengan punya dia. Ini pengikut gereja. Orang Kristen yang tetap setia kepada gerejanya, padahal dia tahu bahwa gerejanya mengajarkan ajaran-ajaran yang sesat. Dan baru ketemu orang demikian di Facebook, saya blokir orang tolol itu. Orang-orang seperti ini bukan pengikut Kristus, tapi pengikut gereja. Apakah itu menyamakan saudara? No way. Sama sekali tidak.
Poin B. Orang Kristen yang fanatik kepada pendeta tertentu. Memang ya, kita harus memilih pendeta supaya jangan kita mendengar ajaran yang sesat dari para nabi palsu yang luar biasa banyaknya itu. Tapi ada orang Kristen yang begitu fanatik kepada pendeta tertentu sehingga kalau pendeta itu tidak berkhotbah, ya bukan dia yang khotbah, digantikan orang lain, maka jemaat yang fanatik ini tidak mau ke gereja. Ini bukan pengikut Yesus, tapi pengikut pendeta. Pengikut pendeta juga terlihat dari yang sesat-sesat itu. Pada waktu ajalnya diserang dan mereka tidak bisa membela diri terhadap penyerangan itu, tapi tetap fanatik sama pendeta sesatnya. Dia juga fanatik pada pendeta, dia ikut pendeta juga. Poin C, orang yang menjadi Kristen hanya karena orang tuanya atau keluarganya atau pacarnya adalah orang Kristen. Ini khususnya pacar Kristen ini ya. Tapi orang tua Kristen, keluarga Kristen juga sama. Mereka bukan pengikut Yesus. Mereka pengikut orang tua, keluarga, atau pacar. Kalau dia ganti orang tua tidak bisa, tapi kalau ganti pacar. Ganti pacarnya Kristen, masuk Kristen. Ganti pacar agama A, ikut agama A. Ganti pacar lagi agama B, ikut agama B, dan seterusnya. Pikir baik-baik saudara. Saudara betul-betul ikut Yesus ya atau tidak? Atau ikut gereja, atau pendeta, atau pacar, keluarga, dan sebagainya. Teman, itu semua tidak menyelamatkan. Hanya kalau saya percaya Yesus, ikut Yesus langsung cukup. Saudara diselamatkan. Kedua, tanggapan Simon Petrus, dia segera mengikut Yesus. Dia tidak menunda, saudara. Dia tinggalkan jala perahu dan alat-alat penangkap ikannya. Dan dia mengikut Yesus. Dia tidak menunda-nunda dalam mengikut Yesus. Dan memang saudara jangan menunda. Saat ini saya sedang mendengar Injil. Belum pernah percaya pada Kristus. Percayalah sekarang. Jangan menunda. Mengapa? Poin A. Tidak selalu Tuhan mau menerima. Perhatikan Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Ada kata selama ia berkenan ditemui. Secara implisit menunjukkan bahwa ada saat di mana dia tidak berkenan ditemui. Kata-kata selama ia dekat itu juga sebetulnya sama saja. Secara implisit menunjukkan ada saat di mana dia jauh dan kita mau cari pun kita tidak bisa cari. Kalau saat itu terjadi, maka itu tidak berarti bahwa orang yang bertobat tidak diterima. Tidak berarti begitu. Karena kalau diartikan begitu, ini akan bertentangan dengan Yohanes 6:37 yang menjamin penerimaan orang yang mau datang kepada Yesus. Tapi itu berarti bahwa Allah akan mengatur sehingga orang itu tidak akan bertobat. Misalnya dengan mengeraskan hati orang itu, menjadikan orang itu gila. Kalau sudah gila, sudah kesempatan bertobatnya tertutup. Atau membiarkan orang itu kerasukan setan dan sebagainya. Selama 37 ini janji Tuhan ya. Yang akan datang dan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan kubuang. Tidak akan ditolak, itu tidak mungkin. Kan itu tidak bisa diartikan bahwa orang yang bertobat tidak diterima. Seperti tidak boleh diartikan begitu. Tapi harus diartikan Tuhan akan atur orang itu tidak akan bertobat. Poin B,
Kita tidak tahu kapan kita akan mati. Senunda-nunda itu saudara tahu kapan saudara mati. Sangat banyak orang mati mendadak. Kalau saudara mati mendadak dan tidak ada kesempatan untuk bertobat, rencana saudara gagal kan? Allah tidak mau dipermainkan. Jangan main-main dengan penundaan seperti ini dan bilang nanti dekat mati aku bertobat. Jadi enak sekarang bisa nikmati dunia, nanti bertobat masuk surga juga. Saudara pikir Tuhan itu goblok atau gimana? Amsal 27:1, janganlah memuji diri karena esok hari. Karena kau tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari itu. Jangankan satu hari atau besok, saudara. Satu kita tidak tahu. Yakobus 4 ayat 14, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kalau akhir zaman tiba, Yesus akan datang kedua kalinya. Poin C, itu akan terjadi pada saat yang tidak saudara duga, maka kesempatan bertobat tertutup. Saudara hidup pun masih hidup pun tetap tidak bisa bertobat kalau dia datang kedua kalinya. Dan itu tidak terduga datangnya. Matius 24 ayat 44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Dan kalau hal itu terjadi, maka kesempatan bertobat akan hilang. Kalau selama ini saudara Yesus sadar saja melihat saudara mengusir dia, maka pada saat itu dialah yang akan mengusir saudara. Matius 7:23b dan Matius 25:41 kita baca. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah, ini diusir. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Matius 25:41, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Enyah itu diusir pergi ke neraka, saudara. Ingat, selama kita hidup di dunia ini, Yesus mengundang kita. Dan kita bisa menolak. Tapi nanti, pada waktu dia mengusir kita tidak bisa menolak. Dia mengusir kita masuk neraka. Kita harus mentaati perintah itu dan masuk neraka selama-lamanya. Karena itu saudara, kalau selama ini saudara terus-menerus bersikap acuh tak acuh terhadap Yesus. Pergi ke gereja tapi acuh tak Yesus. Tidak ada gunanya ke gereja, Bu. Datang, jangan datang lah. Juga terus mengusir Yesus dengan tidak pedulikan firman dan sebagainya. Atau sekedar menjadi pengikut pendeta gereja atau keluarga atau pacar. Bertobatlah. Dia sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Kalau saat ini saudara datang kepadanya dan menerima dia sebagai juru selamat dan Tuhan, maka dia akan mengampuni dosa saudara. Nanti saudara tidak akan pernah diusir. Tapi surga akan terbuka untuk saudara. Saya mendapatkan hidup yang kekal saatnya juga.
Dan nanti saudara mati atau Yesus datang kedua kali, saudara akan tinggal di surga selama-lamanya bersama dengan Dia. Kiranya Tuhan menolong saudara. Amin. Bapa di surga, terima kasih kami sudah boleh mendengar sebagian firman. Dan hari ini kami bersyukur kami mendengar Injil. Kami mohon supaya baik makalah maupun videonya bisa tersebar lebih banyak. Khususnya menjangkau orang-orang yang belum percaya. Dan Engkau bekerja mempertobatkan mereka. Sehingga mereka bisa diselamatkan. Dan bagi kami yang sudah diselamatkan, biarlah kami selalu bersyukur dan muji Engkau karena penyelamatan yang bersifat anugerah itu. Dan membantu menyebarkan baik makalah maupun link YouTube kepada orang-orang yang belum diselamatkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.